Bolu karamel, atau banyak juga yang menamakannya bolu sarang semut. Pas banget kalau temen minumnya teh hangat, kopi, atau sejenis minuman hangat lainnya. Dengan minuman dingin juga tetap enak. Kue yang sangat mudah ini buatnya salah satu kue kesukaan aku. Teksturnya lentur, kenyal seperti ini, tapi mudah dicubit. Artinya ini kue empuk. Enak. Manisnya pas sesuai ukuran. Tapi kalau kamu pengen lebih manis lagi, boleh ditambah gulanya, sesuaikan aja selera. Lihat hasilnya, begitu berongga kan dalamnya? Oke deh, tonton videonya yuk. Jangan sampai ada yang di skip ya, terutama saat pembuatan air gula karamelnya, biar hasilnya bagus dan nggak gagal paham. 350 gram gula pasir atau gula putih dilelehkan pada volume api yang terkecil. Ratakan posisi gula, jangan terlalu menggunung. Bila gulanya sudah terlihat seperti ini, agar lelehnya cepat merata, boleh dibantu dengan cara seperti ini. Bila di semua sisi gulanya sudah mencair, agar proses mencarinya lebih cepat merata, silahkan diaduk oleh alat bantu seperti spatula atau sejenisnya, dan aduk seperti ini. Api masih pada volume kecil ya. Lalu masukkan air yang masih panas mendidih secara bertahap. Tahap pertama, aku campurkan sedikit dulu sekitar 50 ml. Jangan ditinggal ya, ini harus terus diaduk agar air dan gula cepat larut. Lalu ganti volume api menjadi sedang. Di sini aku campurkan air panasnya sebanyak 4 tahap. Ini yang kedua, ditambah lebih banyak dari yang pertama. Kenapa air panasnya dicampurkannya harus bertahap? Agar di saat penyatuan tidak meluap tiba-tiba. Seperti ini contohnya. Ini penuangan airnya lebih banyak dari yang sebelumnya, 2 kali lipat. Dan dituangkan tidak dengan perlahan, maka akan jadi meluap. Dan apabila penuangan airnya tidak bertahap, bisa sampai tumpah keluar. Jangan lupa tuangkan airnya setelah buih-buihnya mereda. Dan ini tahap yang terakhir. Nah, kelihatan kan? Gula karamel dan airnya sudah tercampur larut. Ini sudah selesai, matikan gas, sisihkan sementara sampai dinginnya suhu ruang. Selanjutnya, 140 gram margarin dilelehkan dengan cara ditim agar nanti hasil kuenya tetap moist, jangan terlalu bening cair seperti minyak goreng, cukup terlihat sampai seperti ini. Sementara menunggu margarin dingin sampai suhu ruang, oleskan margarin sampai merata pada seluruh permukaan loyang. Oh ya, aku memakai loyang tulban diameter 22 cm dan tingginya 7 cm. Setelah selesai, bubuhkan tepung terigu. Agar tepung terigu tersebar dengan merata pada permukaan, silahkan perhatikan caranya. Untuk permukaan dasar, dihentak-hentakan sambil diputar. Untuk permukaan sisi, sama, tetap dihentakkan, agak dimiringkan. Untuk permukaan tengah, masih dihentak-hentakan. Dimiringkan, condong ke arah lubang sambil diputar. Selanjutnya kita akan membuat adonan finishing. 4 butir telur lalu dikocok. Untuk bahan-bahan yang kering, kita siapkan saringan tepung. Lalu masukkan 130 gram tepung terigu. Aku pakai tepung serbaguna ya, protein sedang. 130 gram tepung tapioka, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda. Lalu diaduk sebentar asal tercampur. Lalu saring dengan cara dihentak-hentakan ke tangan yang kiri.
Setelah selesai, aduk sampai merata. Hai, jangan lupa ya bestie onlineku. Silahkan untuk di-subscribe channel aku, komen, like, dan dibagikan bila berkenan. Jadi aku nambah semangat dan channelku dapat berkembang. Terima kasih. Setelah adonan tercampur dan terlihat seperti ini, lalu tuangkan karamel cair tadi yang dinginnya sudah suhu ruang, dan aku campurkan 2 tahap agar proses pengadukannya cepat larut dan tidak banyak yang menggumpal. Setelah diaduk dan seperti ini hasilnya, tahap yang kedua lalu tuangkan semua setengah dari sisanya tadi. Oh ya, sebelumnya aku lupa masukkan vanili. Aku pakai vanili bubuk, silahkan kalau ada vanili yang cair. Lalu masukkan 80 gram susu kental manis. Lalu diaduk kembali. Setelah itu, tuangkan sedikit adonan, ini sekitar 100 gram kurang lebih, pada margarin yang sudah di steam tadi, lalu diaduk hingga merata. Setelah larut keduanya, tuangkan kembali ke adonan yang lebih banyak. Ini adalah tips, tujuannya agar margarin tidak mengendap di dasar adonan dan mencegah agar kue tidak bantet. Lalu aduk kembali hingga semua terlarut rata. Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam loyang dengan menggunakan saringan agar terpisah dari sisa-sisa gumpalan tepung yang sulit larut. Setelah selesai, hentak-hentakan loyang sekedarnya saja pada meja agar menghilangkan gelembung pada dasar adonan. Sebelum adonan kue ini dimasukkan ke dalam oven, panaskan oven terlebih dahulu selama 10 menit di suhu 175 derajat Celcius. Setelah 10 menit baru dimasukkan loyang, letakkan di rak bawah, lalu panggang kurang lebih selama 25 sampai dengan 30 menit pada suhu 175 derajat Celcius. Di sini aku masih menggunakan oven tangkring, maka dengan suhunya sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing. Setelah selesai memanggang dan kue sudah matang, baiknya tunggu sampai hangat terlebih dahulu, baru dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan. Alhamdulillah, kuenya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Buat bestie-bestie online aku yang sudah menonton videonya, jangan lupa sempatkan untuk dibuat ya. Oke, sekian dari Rose Tasty untuk kali ini, dan selamat mencoba. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye!